Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai analisis agribisnis. Yang pertama, pengertian agribisnis. Menurut asal mulanya, kata agribisnis berawal dari kata agribisnis, di mana agri sama dengan agrikultur. Artinya pertanian dan bisnis berarti usaha atau kegiatan yang berorientasi profit atau keuntungan. Jadi secara sederhana, agribisnis atau agribisnis adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi profit. Agribisnis dari cara pandang ekonomi ialah usaha penyediaan pangan. Pendekatan analisis makro memandang agribisnis sebagai unit sistem industri dan suatu komoditas tertentu yang membentuk sektor mikro secara regional atau nasional. Sedangkan pendekatan analisis mikro memandang agribisnis sebagai suatu unit perusahaan yang bergerak baik dalam salah satu subsistem agribisnis, baik itu hanya satu atau lebih subsistem dalam satu lini komoditas atau lebih dari satu lini komoditas. Yang kedua, macam-macam risiko agribisnis. Yang pertama, risiko berdasarkan sifatnya. Ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu kegiatan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal pula dengan istilah risiko bisnis atau business risk. Seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, investasinya menguntungkan atau malah investasinya merugikan. Yang berikut adalah risiko murni. Risiko murni atau pure risk adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contohnya adalah kebakaran. Apabila perusahaan mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Kemungkinan yang lain adalah tidak terjadi kebakaran. Dengan demikian, kebakaran hanya menimbulkan kerugian, bukan menimbulkan keuntungan, kecuali ada kesengajaan untuk membakar dengan maksud tertentu. Yang kedua, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggung atau beban perusahaan asuransi. Yang B, risiko yang tidak dapat dialihkan yaitu semua risiko yang termaksud dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi. Yang ketiga, risiko berdasarkan asal timbulnya. Yang pertama ada risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanajemen, dan sebagainya. Yang B, risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan, misalnya risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya. Aplikasi manajemen risiko industri. Sangat banyak mengaplikasikan manajemen risiko di industri. Salah satunya yaitu pada industri galangan kapal PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah menyusun dan mengembangkan model manajemen risiko usaha bangunan baru pada industri galangan kapal dengan langkah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis pengaruh tingkat risiko usaha terhadap kos yang harus ditanggung oleh industri galangan kapal untuk bangunan baru. Industri galangan kapal adalah industri yang padat modal dan tingkat pengembaliannya yang cukup lama atau slow yielding, sehingga dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, modal dan pembiayaan agribisnis. Manajemen keuangan agribisnis. Dalam usaha agribisnis, pembiayaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tepat. Yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang besarnya tidak berubah walaupun terjadi penambahan pada volume produksi. Termaksud dalam kelompok ini adalah gaji dan tunjangan, biaya penyusutan atau depreciation, biaya perawatan mesin dan gedung, bunga kredit, asuransi, pajak perusahaan, biaya tak terduga, dan lainnya. Yang kedua, biaya tidak tetap, yaitu biaya yang besarnya berubah sesuai dengan penambahan dari volume produksi.
termaksud dalam kelompok modal, investasi, dan modal kerja. Sumber permodalan. Yang pertama, modal sendiri, yakni uang yang dikumpulkan dari tabungan bila bekerja, atau warisan yang diwariskan orang tua, atau hibah pemberian dari orang lain. Yang kedua, dari barang yang digadaikan, yakni barang milik sendiri yang digadaikan bank ke lembaga formal seperti forum pegadaian atau informal. Yang ketiga, melakukan peminjaman kepada bank dan lembaga keuangan sejenis bank dengan membayar angsuran sesuai tingkat bunga yang ada. Yang keempat, mendapat modal dengan bermitra dengan pihak lain yang sering disebut sebagai kemitraan. Sumber-sumber pembiayaan dalam agribisnis. Yang pertama, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam pengembangan dan pemulihan ekonomi selama berlangsungnya krisis ekonomi, terutama dalam produksi pangan. Dalam penggunaan sektor pertanian antara lain dilaksanakan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, baik aspek hulu dan budidaya dan serta aspek hilir maupun komponen pendukung. Yang berikut sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha agribisnis antara lain adalah kredit taskin, modal, ventura, pemanfaatan laba BUMN, pegadaian, kredit komersial perbankan seperti Kupedes dari BRI, Swamitra dari Bank Bukapoin, kredit usaha kecil dari BNI, Bank Danamon, BI, Bank Mandiri, kredit BCA, kredit pengusaha kecil dan makro KPKM dari Bank Niaga, kredit modal kerja dari Bank Agro Niaga, dan pemanfaatan lembaga keuangan mikro LKM di pedesaan. Sekian penjelasan kami mengenai analisis agribisnis, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.